Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aisyah berdiri di depan altar gereja kecil, tangannya gemetar memegang buket bunga yang seharusnya melambangkan kebahagiaan. Namun, matanya penuh air mata yang tertahan, karena pernikahan ini bukan pilihannya, ia dipaksa oleh keluarga untuk menikah dengan seorang pria yang tak pernah dicintainya. Saat pastor mengucapkan sumpah, Aisyah tiba-tiba berbalik dan lari meninggalkan gereja, meninggalkan tamu-tamu tercengang dan keluarganya dalam kemarahan yang meledak-ledak. Aisyah berlari sekuat tenaga melalui jalan-jalan sempit di kawasan Tanah Abang, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu konsekuensinya, keluarganya yang konservatif, dengan ayah seorang ulama terkemuka di masjid setempat, tak akan pernah memakannya. Tapi bagaimana ia bisa menikah dengan pria itu ketika hatinya telah diberikan kepada Nadia, wanita yang telah menjadi rahasianya selama 2 tahun terakhir. Nadia, dengan senyumnya yang selalu membuat Aisyah merasa aman, kini mungkin sedang menunggu di apartemen kecil mereka di pinggiran kota. Aisyah harus sampai ke sana sebelum keluarganya menemukannya. Saat tiba di apartemen, Aisyah menemukan pintu terbuka lebar. Nadia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, memegang surat dari keluarga Aisyah yang entah bagaimana telah sampai lebih dulu. Mereka tahu segalanya, kata Nadia dengan suara bergetar. Ayahmu mengancam akan melaporkan kita ke polisi atas tuduhan melanggar norma sosial. Aisyah ambruk ke lantai, realitas menghantamnya seperti badai. Bagaimana cinta mereka yang begitu murni bisa menjadi ancaman bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional di Indonesia ini? Nadia memeluknya erat, tapi keduanya tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Malam itu, mereka duduk di balkon kecil, menghadap lampu-lampu kota yang berkedip-kedip. Aisyah menceritakan bagaimana ayahnya menemukan pesan-pesan mereka di ponselnya, bagaimana ibunya menangis histeris menyebut Aisyah sebagai aib keluarga. Kita harus pergi dari sini, usul Nadia, matanya penuh tekad. Nadia, yang berasal dari keluarga lebih liberal di Bandung, telah lama meninggalkan rumah untuk mengejar karir sebagai seniman grafis. Tapi Aisyah, sebagai anak sulung dari keluarga Muslim taat di Jakarta, merasa terikat oleh tanggung jawab. Aku tak bisa meninggalkan mereka begitu saja, gumam Aisyah. Mereka adalah keluargaku. Konflik itu mulai merobek hati Aisyah, antara cinta sejati dan kewajiban ideal. Keesokan harinya, telepon berdering tanpa henti. Ayah Aisyah, Pak Hadi, menelepon dengan suara dingin. Kembalilah, Aisyah. Kami bisa memperbaiki ini. Pernikahan dengan Rial adalah jalan terbaik untukmu. Rial, pria yang dipilih keluarga, adalah anak teman bisnis ayahnya, seorang pengusaha sukses yang dianggap bisa menyelamatkan Aisyah dari penyimpangannya. Aisyah menolak, tapi hati kecilnya ragu. Bagaimana jika ayahnya benar? Di Indonesia, di mana undang-undang pernikahan masih didasarkan pada norma heteronormati, cinta seperti miliknya sering dianggap sebagai dosa. Nadia melihatnya ragu, dan untuk pertama kalinya, ada retak di antara mereka. Kau harus memilih, Aisyah. Aku atau mereka. Aisyah menghabiskan hari itu sendirian di kai aurit mereka di Kemang. Ia ingat pertama kali bertemu Nadia 2 tahun lalu, saat Nadia sedang menggambar sketsa di sana. Senyum Nadia yang hangat, obrolan ringan yang berubah menjadi percakapan mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Cinta mereka tumbuh pelan, tapi kuat, di tengah rahasia. Tapi kini, rahasia itu terbongkar. Saat kembali ke apartemen, Aisyah menemukan Nadia sedang mengepak barang. Aku tak bisa tinggal di sini jika kau tak yakin, kata Nadia. Aisyah memohon, tapi Nadia pergi, meninggalkan Aisyah dalam kesepian yang menusuk. Ini adalah harga pertama yang harus dibayar Aisyah, kehilangan orang yang dicintai karena keraguannya sendiri. Beberapa hari kemudian,
Aisyah mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit karena stres. Rasa bersalah menyerangnya. Ia kembali ke rumah keluarga di kawasan Cilandak, di mana ayahnya menyambutnya dengan pelukan kaku. "Kau harus melupakan wanita itu," kata Pak Hadi. "Ini untuk kebaikanmu." Aisyah mengangguk, tapi hatinya memberontak. Di rumah, ia bertemu Rial lagi, yang ternyata lebih pengertian dari dugaan. "Aku tahu ini paksaan," kata Rial. "Tapi mungkin kita bisa jadi teman." Tapi Aisyah tahu ini bukan solusi. Konflik internalnya semakin dalam, apakah ia harus mengorbankan identitasnya demi keluarga? Nadia sementara itu kembali ke Bandung tinggal bersama saudaranya. Ia mencoba melupakan Aisyah, tapi setiap malam, mimpi tentang mereka bersama menghantuinya. Nadia mulai bekerja lebih keras, tapi rasa sakit itu tak hilang. Suatu hari, ia mendapat pesan dari teman bersama, Aisyah akan menikah dengan Rial. Nadia hancur. Apakah ini pengkhianatan? Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk konfrontasi terakhir. Ini adalah momen di mana Nadia harus memilih, bertarung untuk cinta atau melepaskan demi kedamaian. Di akhir ile ini ketegangan mulai naik. Aisyah merasa terjebak di rumah, sementara Nadia dalam perjalanan kembali. Apa yang akan terjadi ketika mereka bertemu lagi? Nadia tiba di Jakarta saat hujan deras mengguyur kota. Ia langsung menuju rumah Aisyah, hati penuh amarah dan cinta yang bercampur. Saat pintu dibuka oleh ibu Aisyah, Bu Siti, Nadia disambut dengan tatapan dingin. "Kau tak diinginkan di sini," kata Bu Siti. Tapi Nadia tak mundur. "Saya perlu bicara dengan Aisyah." Aisyah muncul dari belakang, wajahnya penuh kejutan dan rasa bersalah. Mereka berdua pergi ke taman belakang, di bawah payung besar, di mana hujan menjadi latar suara dramatis mereka. "Aku dengar kau akan menikah," kata Nadia dengan suara tajam. Aisyah menunduk, air mata bercampur hujan. "Ini bukan keinginanku. Keluargaku memaksa." Nadia tertawa getir. "Kau selalu bilang begitu. Tapi kau tak pernah melawan." Konfrontasi itu memicu perdebatan sengit. Aisyah membela diri, menyebut tekanan sosial di Indonesia di mana komunitas LGBT sering dihadapkan pada diskriminasi, bahkan ancaman hukum di beberapa daerah. Nadia mengingatkan bagaimana ia telah kehilangan pekerjaan karena rumor tentang orientasinya. "Aku bayar harganya setiap hari. Kau juga harus." Setelah pertengkaran, Aisyah memeluk Nadia, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Tapi saat itu Pak Hadi pulang dan melihat mereka. Kemarahan meledak. Ia menyeret Aisyah masuk, memanggil polisi untuk mengusir Nadia. "Kau merusak anakku," teriaknya. Nadia pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu ini bukan akhir. Di hotel kecil tempat ia menginap, Nadia menghubungi teman-teman di komunitas LGBT Jakarta, mencari dukungan. Mereka bercerita tentang kasus serupa, di mana banyak yang memilih bersembunyi demi keselamatan. Aisyah, dikurung di kamarnya, merenungkan kata-kata Nadia. Ia ingat masa kecilnya, dididik dengan nilai-nilai Islam yang ketat, di mana cinta sesama jenis dianggap tabu. Tapi cinta Nadia membuatnya merasa utuh. Rasa bersalah terhadap keluarga bertabrakan dengan keinginan untuk bebas. Malam itu, ia menyelinap keluar dan bertemu Nadia di kai lama mereka. "Aku tak bisa menikah dengan Rial," kata Aisyah. Nadia tersenyum, tapi waspada. "Lalu apa rencanamu?" Mereka merencanakan untuk pergi bersama ke Bali, tempat yang lebih toleran. Tapi rencana itu berisiko tinggi. Keesokan paginya, Rial datang ke rumah Aisyah. Ternyata ia tahu tentang Nadia dari rumor. "Aku tak mau menikahimu jika hatimu di tempat lain," kata Rial. Aisyah terkejut.
Rial, yang ternyata memiliki saudara gay, mengerti perjuangan itu. Tapi keluargamu tak akan mudah melepaskan. Ini menjadi titik balik. Rial menawarkan bantuan untuk berpura-pura, tapi Aisyah menolak. Ia tak mau hidup dalam kebohongan lagi. Keputusan ini membuatnya harus menghadapi ayahnya langsung. Konfrontasi dengan Pak Hadi berlangsung di ruang tamu. Ayah, aku mencintai Nadia. Ini bukan pilihan, ini diriku. Pak Hadi marah besar, menyebut itu pengaruh barat dan dosa besar. Ia mengancam akan mengusir Aisyah dari keluarga. Bu Siti menangis, tapi diam-diam ia mulai ragu. Apakah ini benar-benar dosa, gumamnya nanti malam. Konflik keluarga mulai retak, dengan Bu Siti yang perlahan mempertanyakan keyakinannya. Nadia sementara itu mendapat ancaman dari anonim, pesan yang mengatakan untuk tinggalkan Aisyah atau hadapi konsekuensi. Ternyata itu dari sepupu Aisyah yang anatik. Nadia tak gentar, tapi ini menambah ketegangan. Ia memutuskan untuk bertemu Bu Siti secara rahasia, menceritakan bagaimana cinta mereka murni dan tak merugikan siapapun. Bu Siti terharu, tapi takut. Masyarakat akan menghakimi kami. Ini adalah momen emosional di mana Nadia harus meyakinkan bahwa cinta tak mengenal batas. Aisyah mulai mencari pekerjaan baru, tahu ia mungkin kehilangan dukungan keluarga. Ia apply ke perusahaan di Bali, mimpi untuk hidup bebas dengan Nadia. Tapi kabar pernikahan dibatalkan menyebar, dan tetangga mulai bergosip. Aisyah merasakan tekanan sosial, tatapan menghakimi di masjid, teman-teman yang menjauh. Ini adalah harga yang harus dibayar, isolasi dari komunitas. Di akhir ile ini, tinggi tro mendekat. Aisyah dan Nadia bertemu lagi, tapi ancaman semakin nyata. Apakah mereka bisa bertahan? Ancaman anonim berubah menjadi aksi nyata ketika mobil Nadia dirusak di parkiran hotel. Cat merah bertuliskan pergi atau mati. Nadia panik, tapi tak memberitahu Aisyah dulu. Ia menghubungi polisi, tapi respons mereka dingin, ini urusan pribadi. Di Indonesia, di mana perlindungan bagi LGBT masih minim, Nadia merasa sendirian. Ia memutuskan untuk pindah ke tempat lebih aman, sebuah guest house di pinggiran Jakarta. Di sana ia merenungkan pengorbanannya, meninggalkan karir stabil di Bandung demi Aisyah. Aisyah tak tahu tentang insiden itu, sibuk menghadapi keluarga. Bu Siti mulai berubah, ia diam-diam membaca artikel tentang LGBT di internet, mempertanyakan ajaran yang selama ini dipegang. Mungkin Allah menciptakan kita berbeda, katanya pada Aisyah suatu malam. Ini memberikan harapan pada Aisyah. Tapi Pak Hadi tetap keras kepala. Ia mengatur pertemuan dengan ulama lokal untuk menyembuhkan Aisyah. Aisyah menolak, menyebabkan pertengkaran hebat. Aku bukan penyakit, teriaknya. Pak Hadi memukul meja, tapi Bu Siti membela Aisyah untuk pertama kalinya. Retak keluarga semakin lebar. Nadia dan Aisyah bertemu di guest house. Saat Aisyah melihat mobil rusak, ia marah dan takut. Ini karena aku, katanya. Nadia meyakinkannya, ini karena ketidakadilan masyarakat. Mereka menghabiskan malam berbicara tentang masa depan, mimpi hidup bersama tanpa takut. Tapi pagi harinya, sepupu Aisyah, Arid, muncul dengan sekelompok teman. Mereka mengancam Nadia secara langsung. Tinggalkan sepuku atau kami laporkan ke. Konfrontasi berubah isik, dengan Nadia mendorong Arid. Aisyah berdiri di antara mereka, memilih Nadia. Ini adalah pengkhianatan terhadap keluarga. Aisyah memutuskan untuk pergi bersama Nadia. Mereka melarikan diri ke Bali dengan bus malam. Di perjalanan, Aisyah merenungkan kerugiannya, kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman. Nadia berbagi cerita masa lalunya, bagaimana ia diusir dari rumah saat remaja karena ketahuan mencium teman perempuan.
Aku bayar dengan kesepian bertahun-tahun, kata Nadia. Ini memperdalam ikatan mereka, tapi juga menunjukkan harga tinggi dari cinta mereka. Di Bali, mereka tinggal di illa kecil dekat pantai Ubud, mencoba membangun hidup baru. Tapi masalah tak berhenti. Pak Hadi melacak mereka melalui teman. Ia datang ke Bali, memohon Aisyah pulang. Ibumu sakit karena ini. Aisyah terguncang. Ia bertemu ayahnya di kai pantai, di mana Pak Hadi menceritakan ketakutannya, takut Aisyah menderita di masyarakat yang tak menerima. Aku lakukan ini karena sayang. Aisyah menangis, tapi tegas, cinta Nadia membuatku bahagia. Pak Hadi pergi dengan hati berat, tapi ini membuka celah untuk rekonsiliasi. Nadia merasa terancam, mulai ragu. Bagaimana jika kau kembali ke mereka, tanyanya pada Aisyah. Keraguan ini menyebabkan pertengkaran. Aisyah meyakinkannya, tapi luka lama Nadia terbuka. Ia ingat mantan kekasih yang meninggalkannya demi tekanan sosial. Ini adalah konflik internal Nadia, percaya pada cinta atau takut dikhianati lagi. Mereka berdamai, tapi ketegangan tetap. Di Bali, mereka bergabung dengan komunitas kecil, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ini memberikan dukungan, tapi juga realitas, banyak yang kehilangan segalanya. Aisyah mulai bekerja sebagai relancer, Nadia melanjutkan seni. Tapi berita dari Jakarta, Bu Siti dirawat di rumah sakit karena depresi. Aisyah harus memilih kembali atau tetap. Ia memutuskan kembali sendirian, meninggalkan Nadia dengan janji. Ini adalah pengorbanan besar, mempertaruhkan hubungan demi keluarga. Saat tiba di Jakarta, Aisyah menemukan Bu Siti lemah di ranjang. Makan aku, nak, kata Bu Siti. Mereka berbicara hati ke hati, dengan Bu Siti mengakui kesalahannya. Tapi Pak Hadi masih marah. Aisyah menghadapinya lagi, kali ini dengan bukti dari komunitas, cerita orang-orang yang bahagia meski berbeda. Pak Hadi mulai goyah. Di akhir ile ini, klimaks mendekat. Aisyah kembali ke Bali, tapi Nadia telah membuat keputusan drastis. Aisyah tiba di illa Bali, tapi Nadia tak ada. Hanya catatan, aku perlu waktu sendirian. Ma. Aisyah hancur. Apakah ini akhir? Ia mencari Nadia di sekitar Ubud, bertanya pada teman komunitas. Ternyata, Nadia pergi ke pantai Sanur, merenungkan segalanya. Aisyah menyusul, menemukannya duduk di pasir saat matahari terbenam. Kenapa kau pergi? Tanya Aisyah. Nadia menangis, aku takut kau pilih keluarga lagi. Konfrontasi emosional ini membuka semua luka, pengkhianatan masa lalu Nadia, keraguan Aisyah. Mereka berjanji untuk lebih kuat bersama. Kembali ke illa, mereka merencanakan masa depan. Tapi telepon dari Pak Hadi, ibumu ingin bertemu Nadia. Aisyah terkejut. Mereka kembali ke Jakarta bersama, penuh harap dan takut. Pertemuan di rumah keluarga berlangsung tegang. Bu Siti menyambut Nadia dengan hangat, tapi Pak Hadi dingin. Buktikan bahwa ini bukan dosa, katanya. Nadia berbicara dengan hormat, menceritakan bagaimana cinta mereka tak merugikan, bahkan membuat mereka lebih baik. Pak Hadi mendengar, tapi tak langsung berubah. Ini adalah momen krusial, apakah keluarga bisa menerima? Arid, sepupu Aisyah, tak terima. Ia merencanakan pengkhianatan, menyebarkan foto Aisyah dan Nadia di media sosial lokal, dengan caption menghasut. Gosip meledak di komunitas. Aisyah dipecat dari pekerjaan relancenya karena klien takut kontroversi. Nadia kehilangan klien seni. Ini adalah harga sosial, reputasi hancur, teman menjauh. Mereka menghadapi cyberbullying, dengan pesan kebencian yang datang setiap hari. Dalam krisis ini, Aisyah dan Nadia semakin dekat. Mereka bergabung dengan aktivis di Jakarta,
berpartisipasi dalam diskusi rahasia tentang hak-hak. Ini membangunkan mereka dari korban menjadi pejuang. Tapi pengorbanan besar datang ketika Pak Hadi dihadapkan pilihan oleh jemaah masjid, usir Aisyah atau mundur sebagai ulama. Pak Hadi memilih mundur, mengejutkan semua. Keluarga lebih penting, katanya pada Aisyah. Ini adalah odd or thought, apakah tradisi bisa berubah? Bu Siti sepenuhnya mendukung, bahkan berteman dengan Nadia. Tapi Arid tak berhenti. Ia melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan penodaan agama. Meski kasus lemah, prosesnya melelahkan. Aisyah dan Nadia harus bersembunyi, pindah ke apartemen baru. Ini menguji ketahanan mereka, stres, paranoia, tapi juga memperkuat cinta. Nadia hampir menyerah, tapi Aisyah meyakinkannya. Akhirnya, kasus ditutup karena kurang bukti. Tapi kerusakan permanen, Pak Hadi kehilangan posisinya, Bu Siti diasingkan oleh tetangga. Aisyah merasa bersalah, tapi keluarga mulai rekonsiliasi. Pak Hadi bertemu Nadia secara pribadi, meminta maaf. Aku salah. Ini adalah momen odd awakening, orang tua bisa belajar dari anak. Mereka kembali ke kehidupan normal, tapi dengan luka. Aisyah dan Nadia memutuskan untuk hidup terbuka, meski berisiko. Mereka mulai blog anonim tentang pengalaman membantu orang lain. Ini memberikan tujuan, tapi juga bahaya baru. Di akhir ile ini, resolusi mendekat. Mereka menghadapi pilihan terakhir. Setelah semua badai, Aisyah dan Nadia tinggal bersama di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Hidup mereka lebih tenang, tapi bayang-bayang masa lalu tetap. Pak Hadi, kini pensiun, sering berkunjung, belajar memahami. Bu Siti menjadi pendukung kuat, bahkan bergabung dengan grup orang tua. Arid, setelah ditegur keras, meminta maaf, meski hubungan tetap renggang. Ini menunjukkan perubahan sosial pelan di keluarga mereka. Tapi masyarakat luas masih keras. Saat Aisyah dan Nadia berjalan bergandengan di mal, tatapan menghakimi datang. Mereka memilih abaikan, fokus pada cinta. Nadia mendapat proyek seni besar tentang identitas LGBT di Indonesia, yang menjadi kontroversi tapi juga pujian. Aisyah menulis buku tentang perjuangannya, anonymously. Ini adalah ode mereka, mengubah rasa sakit menjadi inspirasi. Suatu hari, Rial bertemu mereka lagi. Ia telah menikah dengan orang lain, bahagia. Terima kasih telah jujur, katanya pada Aisyah. Ini menutup bab lama. Tapi konflik terakhir datang ketika Nadia ditawari pekerjaan di luar negeri, di Singapura yang lebih toleran. Kita bisa mulai baru, katanya. Aisyah ragu, meninggalkan keluarga yang baru rekonsiliasi. Ini adalah dilema etis, egoisme tanggung jawab. Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan tetap di Indonesia. Kita harus berjuang di sini, kata Aisyah. Nadia setuju, meski tahu harganya tinggi. Mereka merayakan ulang tahun hubungan mereka dengan makan malam sederhana, dihadiri keluarga Aisyah. Pak Hadi memberikan berkah, meski pelan. Ini adalah momen odd, cinta menang atas prasangka. Tapi cerita tak berakhir bahagia sempurna. Nadia masih mimpi buruk tentang ancaman, Aisyah kadang ragu. Mereka tahu perjuangan berlanjut. Di akhir, mereka berdiri di balkon, memandang kota. Apakah semua ini layak, tanya Nadia. Aisyah tersenyum, ya karena kau. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis selalu harus dibayar dengan pengorbanan besar di masyarakat seperti Indonesia?